Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvia Roza, mahasiswa PPG Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Angkatan 3 tahun 2020 dengan nomor NIM 201315042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti uji kinerja praktek pembelajaran daring yang akan saya laksanakan dengan dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus melalui penggunaan Google Meet dan kegiatan asinkronus dengan menggunakan grup WhatsApp. Berikut rangkaian kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Jaringannya gimana? Lancar jaringannya? Oke, lancar ya. Apakah suara ibu terdengar jelas? Oke, gambar ibu bagaimana? Terlihat jelas gambarnya? Oke, gambarnya jernih ya? Oke, sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan salah satu dari kalian pimpin berdoa. Sebelum melakukan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saudara kita saya dapat dipakai. Saudara dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu sudah share ya link presensi. Silahkan kalian isi link presensinya. Untuk aturan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian on kamera ya, semuanya on cam. Kemudian mohon untuk tidak makan-makan ya, karena pastikan di sekeliling kalian itu sudah kondusif ya suaranya. Kalau misalnya ada gangguan, di off kan saja suaranya gitu ya. Isinya masih wabah virus COVID-19, jadi kalian harus tetap di rumah dulu gitu ya, demi menjaga kesehatan kita. Kemudian kalau memang terpaksa keluar, tetap menggunakan masker gitu ya, kemudian tetap menggunakan hand sanitizer, kemudian harus sering-sering cuci tangan dan menghindari keramaian gitu ya. Kemudian walaupun belajarnya masih virtual seperti ini, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat, kalian masih harus bersyukur ya, kita masih bisa terus belajar. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke? Oke, Bu. Baik. Oke, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Pernah mendengar tentang Perang Dunia Kedua tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Terutama yang terjadi di Asia ya. Antara siapa dengan siapa? Jepang. Siapa yang kalah dalam Perang Dunia Kedua di Pasifik? Jepang, Bu. Jepang. Nah, mengapa Jepang bisa kalah? Karena ada pada bom Dibom jadi bikin dan Jepang makin Karena adanya pengeboman Pengeboman Hiroshima dan yang membuat Jepang Nagasaki menjadi dan lebih tahu. Hiroshima. Iya, bagus. Adakah hubungan antara kekalahan Jepang dengan proklamasi kita? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, siapa yang bisa jelasin? Dengan Jepang dibom oleh sekutu di kota Hiroshima sama Nagasaki, kita jadi punya kesempatan memperoleh biar kita tuh bisa memproklamasikan agar Indonesia bisa merdeka gitu, Bu. Awalnya proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu tahu nggak sekarang di mana? Monas, Di Bu. Monas, Bu. Di Monas. Nah, terus kenapa tidak jadi Hari bentrokan dari Jepang.
Kan lapangan Untuk Ikada menghindari itu bentrokan dari suka ada patroli sama Jepang. Materi kita hari ini mengenai peristiwa sekitar proklamasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan peristiwa sekitar proklamasi, kemudian mengidentifikasi makna dari peristiwa proklamasi dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan bagi bangsa Indonesia. Kemudian menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama RI dan maknanya bagi kehidupan masa kini. Kemudian menyajikan materi tersebut dalam bentuk infografis dengan semangat nasionalisme. Paham tujuan pembelajarannya? Paham, Bu. Materi ini sangat penting sekali untuk kita pahami karena bangsa kita, kalau bukan kita yang memahami sejarahnya, siapa lagi? Jadi sejarah ini merupakan bagian dari identitas kita. Sejarah merupakan tanda pengenal kita, identitas kita, siapa kita. Jadi kita wajib tahu. Apa jadinya kita kalau kita nggak tahu sejarah kita? Apalagi peristiwa sekitar proklamasi ini. Jadi inilah nanti yang akan kalian wariskan kepada anak cucu kalian gitu. Jadi kalian adalah generasi penerus sekaligus juga pelurus nantinya. Untuk teknik penilaian, Ibu akan melaksanakan penilaian pengetahuan. Jadi nanti ada soal pilihan ganda yang Ibu share dalam bentuk Google Form. Kemudian untuk penilaian keterampilannya itu melalui infografis yang harus kalian upload di Google Classroom. Kemudian nanti ada penilaian sikap ya yang harus kalian download dan kalian isi lagi. Sudah ada ya di Google Classroom ya? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Nah, itu mohon diselesaikan hari ini. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, jadi setelah ini Ibu akan menjelaskan materi kepada kalian, kemudian kalian akan diskusi kelompok, kemudian diskusi kelompoknya itu melalui grup WA masing-masing. Nah, grup WA-nya masih ada ya? Ada, Bu. Masih, Bu. Masih ada ya. Nah, kemudian setelah diskusi, perwakilan kelompok presentasi. Nah, berikutnya nanti pengambilan kesimpulan dan refleksi. Nanti kita akhiri dengan berdoa. Paham sampai di sini untuk langkah pembelajarannya? Paham, Bu. Paham. Konsep yang akan kita pelajari, jadi peristiwa sekitar proklamasi, kemudian kekalahan Jepang, Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, jadi perumusan teks proklamasi, kemudian proklamasi kemerdekaan, penyebaran berita proklamasi, dan maknanya. Kemudian lanjut, pembahasan berikutnya mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah, ini ada beberapa gambar, silahkan dicermati ya. Nah, ini kira-kira ini gambar apa ya yang pertama ini? Pengeboman. Peristiwa Pengeboman di pangkal militer Amerika. Peristiwa pengeboman di pangkal Oke, Amerika. peristiwa pengeboman pangkalan militer Amerika. Siapa yang ngebom? Jepang, Bu. Ya, Jepang. Jepang sekutu. Lanjut, ini gambar apa ya? Ini ada bunga asap gitu. Kota Nagasaki dan Hiroshima yang dibom. Berapa kira-kira yang rame-rame ini? Peristiwa Rengas Dengklok, Bu. Apa ini? Ada 3 orang tokoh di sini. Perumusan naskah proklamasi. 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 Siapa saja yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi? Insinyur Soekarno, Hatta, sama Atta Soekarno. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, silakan Eri. Mengapa golongan tua tidak setuju terhadap golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Oke, ada yang bisa jawab sebelum Ibu yang jawab? Bagus ya. Yang lain? Apa? Menurut Ica, golongan tua itu pengennya proklamasi kemerdekaan itu dilaksanainnya melalui lembaga pembentukan Jepang atau PPKI. Nah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Kita mulai dulu dengan peristiwa sekitar proklamasi dengan tema. Tema yang pertama adalah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Jadi Perang Dunia Kedua itu sebenarnya terjadi di beberapa bagian dunia, ada di Asia dan ada di Eropa. Nah, yang di Asia itu terjadi antara Jepang dengan
Sekutu yang diawali dengan pengeboman pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii gitu ya. Dan Sekutu dalam hal ini Amerika membalas dengan mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus ya. Nah, akibatnya apa? Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, kekalahan Jepang ini membawa kondisi the vacuum of power di Indonesia. Apa itu vacuum of power? Kekosongan pemerintah. Untuk menunggu penandatanganan serah terima ini, Sekutu meminta Jepang untuk menjaga kekuasaan Indonesia untuk tidak mengambil kebijakan apa-apa. Jadi dijaga itu status quo itu. Nah, berikutnya materinya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi berita kekalahan Jepang ini sebenarnya sudah didengar oleh golongan muda melalui radio BBC. Muda akhirnya tanggal 15 Agustus itu mengadakan rapat terkait kemerdekaan Indonesia. Apa hasil rapatnya? Ada yang tahu nggak? Mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Maukah Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan? Enggak. Enggak, gitu ya. Enggak mau, Bu. Walaupun sudah didesak oleh golongan pemuda, gitu ya, sudah diancam akan terjadi pertumpahan darah, gitu ya, sudah diancam akan ada revolusi, gitu. Soekarno tetap tidak mau, gitu ya. Nah, akhirnya diputuskanlah Soekarno dan Hatta harus dalam tanda kutip gitu ya amankan dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, ada yang tahu nggak siapa golongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta ini ke Rengas Dengklok? Yang tahu? Soekarno sama dan Nurul Saleh. Kenapa Rengas Dengklok yang dipilih? Dari Jakarta ada jauh jauh dari jangkauan Jepang karena Bagaimana sih ending atau penyelesaian dari peristiwa Rengas Dengklok ini? Gimana akhirnya nasib Soekarno dan Hatta? dan Hatta itu dipulangkan lagi ke Jakarta dengan ditengahi oleh Mr. Ahmad Subarjo. Peristiwa berikutnya adalah perumusan teks proklamasi. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Kembalinya dari Rengas Dengklok ya, ini langsung Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo itu dan golongan pemuda lainnya bersama-sama merumuskan naskah proklamasi. Akhirnya diketiklah oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta mewakili, makanya tulisannya di situ atas nama bangsa Indonesia. Ya. Paham, Bu. Nah, kita teruskan ke peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini sama-sama ya kita simak pembacaan proklamasi. Ibu ingin kalian merasakan sensasinya kembali ke tanggal 17 Agustus 1945, sama-sama merasakan suara Bung Karno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, gimana rasanya? Merinding, Bu. Merinding, Bu. Kayak hadir di situ, Bu. Ya. Bahagia, Bu. Bahagia. Bu, pasti Ya, bahagia proklamasinya dibacain. Seneng. Kayak udah berjuang akhirnya merdeka juga. Membuahkan hasil. Tenang, Bu, tenang. Tenang. Perjuangannya nggak sia-sia. Berikutnya mengenai bagaimana sih penyebaran dari berita proklamasi. Nah, pertama, penyebaran berita proklamasi itu teknologi yang paling maju waktu itu adalah Radio. Jadi kalau sekarang kalian teknologinya yang paling maju adalah internet. Jadi ada 3 penyiar waktu itu yang bergantian membacakan berita proklamasi, yaitu Yusuf Pronodipuro, kemudian Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Tapi tahukah kalian
tidak menerima berita di radio itu. Akhirnya tentara Jepang masuk ke kantor berita Dumei, meminta berita itu diralat, tetapi para penyiar kita tidak mau. Nah, akhirnya kantor berita RRI itu disegel tepatnya pada tanggal 20 Agustus dan karyawannya dilarang masuk. Nah, tapi Yusuf Nadipuro ini tidak hilang akal gitu ya. Akhirnya dia membuat pemancar baru, juga dengan surat kabar, kemudian dengan plakat, poster, kemudian coretan pada dinding tembok, coretan pada gerbong kereta api. Kemudian yang paling banyak itu adalah berita yang disampaikan dari mulut ke mulut, gitu ya. Nah, paham sampai di sini ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Selanjutnya kita akan lihat apa saja sih makna dan arti penting dari peristiwa proklamasi. Nah, ini menandai puncak perjuangan kita dalam mengusir penjajah, sekaligus memulainya babak baru dan lahirnya negeri ini. Nah, jadi dari segi politik, ini membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian dari segi hukum, kita sudah punya ketetapan hukum nasional dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. Ya. Nah, selanjutnya apa saja pembentukan pemerintahan Indonesia. Jadi setelah diproklamasikan kemerdekaan, nah kita tentu membutuhkan aparatur negara. Maka lembaga yang dibentuk oleh Jepang tadi, materi kita selanjutnya adalah mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia yang pertama. Nah, setelah Indonesia merdeka, keesokan harinya anggota PPKI lanjut mengadakan sidang gitu ya, dan menghasilkan keputusan yang pertama mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya sudah dirumuskan di BPU PKI menjadi konstitusi negara. Kemudian yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai presiden. Berarti kita sistemnya presidensial ya. Nah, berarti ini penunjukannya melalui pemilu apa tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, aklamasi gitu ya. Nah, ini PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan keputusan membentuk 12 departemen, kemudian menunjuk para pejabatnya, terusnya menetapkan wilayah RI menjadi 8 provinsi beserta gubernurnya. Nah, bayangkan ya, Indonesia yang seluas ini, provinsinya itu cuma 8 gitu kan. Dan menetapkan beberapa daerah istimewa, yaitu daerah Yogyakarta dan Surakarta waktu itu. Kalau sekarang, daerah istimewa ada berapa? 2, Ibu, kalau nggak salah. Tambah 2 bisa. Oh, nggak salah ada 2. Jakarta dan Surakarta. Nah, jadi kalau sekarang ada 2 provinsi yang menjadi daerah istimewa, yaitu Aceh sama Jogja. Karena ada berlakunya hukum syariat Islam. Kalau misalnya Yogyakarta, karena gubernurnya itu Sultan. Oke, karena kerajaan gitu. Kerajaan. Ya, baik. Hari kemudian akhirnya PPKI mengadakan sidang lagi yang ketiga. Ini menghasilkan keputusan dibentuklah Komite Nasional Indonesia. 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia ini akhirnya resmi menjadi lembaga legislatif, yaitu DPR RI. Gitu ya. Nah, berikutnya yang dibentuk adalah PNI, jadi partainya tunggal, untuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, itu 5 Oktober berubah namanya menjadi TKR. Pertanyaan? Bu Ica mau nanya. Pas habis proklamasi, itu kan beritanya mau disiarin lewat radio ya, Bu? Yep. Nah, kan Jepang tuh kayak marah banget gitu kalau misalnya proklamasi itu disebarin. Nah, emang kalau misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu udah disebarin, itu kenapa, Bu? Atau kalau misalnya nggak disebarin itu kenapa? Atau emang harus disebarin beritanya? Jadi maksud Vira, kenapa Jepang harus marah gitu ya dengan penyebaran berita ini gitu ya? Padahal kan Indonesia udah merdeka gitu.
Iya. Nah, jadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Sekutu menugaskan Jepang untuk menjaga status quo, status kekosongan pemerintahan. Paham ya sampai di sini? Oke. Paham, Bu. Selanjutnya silahkan kalian buka LKPD kalian. Kemudian itu nomor 3 ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, silahkan kalian diskusi di grup WA kelompok masing-masing. Masih ada ya grup WA kelompoknya? Masih ada, Bu. Masih. Oke, yuk silakan diskusi kelompok. Itu diskusinya, silahkan perwakilan kelompok untuk presentasi. Setiani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai berakhirnya Perang Pasifik dan peristiwa Rengas Dengklok. Berakhirnya Perang Pasifik pada 15 Agustus 1945 membawa hal baru kepada Indonesia. Hal ini karena saat Perang Pasifik berakhir, Jepang terdesak oleh Amerika dalam keadaan terdesak tersebut. Jepang memberikan pada Indonesia untuk memperbolehkan mengumumkan kemerdekaannya. Mendengar hal tersebut, golongan muda segera mendesak golongan tua untuk sesegera mungkin mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun hal tersebut ditolak oleh golongan tua karena golongan tua tidak mau terburu-buru dan mereka berpendapat bahwa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Tetapi golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Golongan muda terus mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi golongan tua terus menolak, dan akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena seharusnya pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada. Ahmad Subarjo pun segera mencari mereka. Setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, yaitu golongan muda, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Karso. Setelah Ahmad Subarjo sampai di sana, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan. Dan akhirnya mereka pulang kembali ke Jakarta. Dengan demikian, kita dapat mengambil garis besar bahwa kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik membawa sejarah besar untuk bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan mempresentasikan tentang perumusan naskah proklamasi, peristiwa proklamasi, dan penyebaran berita proklamasi. Poin yang pertama yaitu perumusan naskah proklamasi. Dilakukan setelah peristiwa Rengas Dengklok, di rumah Laksamana Maeda. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Malik. Poin yang kedua, peristiwa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa berserah tersebut dilaksanakan di kediaman pribadi Presiden Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Acara pembacaan naskah dimulai pukul 10 siang. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Setelah rampung, dilanjutkan dengan pidato tanpa teks masih oleh Soekarno. Setelahnya, bendera merah putih pun dikibarkan dengan iringan lagu Indonesia Raya. Yang poin ketiga, penyebaran berita proklamasi. Berikut beberapa cara yang ditempuh untuk penyebaran proklamasi kemerdekaan. Pertama, radio. Yang kedua,
melalui surat kabar. Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Jahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui pemasangan pamflet poster. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau... Beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang perlu diketahui adalah: yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi menjadi tanda awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi menandai awal berlakunya hukum nasional dan akhir berlakunya hukum kolonial. Yang keempat, sebagai titik awal dari bebasnya penderitaan rakyat, mulai dari kemiskinan, ketidakbebasan, kebodohan, hingga sistem kerja paksa, dan masih banyak lagi. Dengan adanya proklamasi tersebut, membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka secara de facto atau fakta yang ada. Itu tadi presentasi dari beberapa perwakilan kelompok. Kembali Ibu ingatkan kalian untuk mengumpulkan hasil diskusinya nanti di Google Classroom kita. Berikutnya Ibu akan membagikan link soal pengetahuan berupa pilihan ganda. Ada 10 soal, akan dijawab ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Silahkan dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini yaitu peristiwa sekitar proklamasi. Yang pertama yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang dikarenakan terjadi pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Yang ketiga yaitu perumusan proklamasi yang dilaksanakan di kediaman Laksamana Maeda. Yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kelima yaitu penyebaran berita proklamasi yang disebar melalui media cetak, radio, dan lain-lain walaupun ada beberapa kendala dari Jepang. Yang terakhir yaitu pembentukan itu Indonesia oleh sidang PPKI pertama, sidang PPKI kedua, dan sidang PPKI ketiga. Bentar. Hari ini kita telah membahas materi tentang peristiwa sekitar proklamasi yang mana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini harus melewati banyak sekali proses yang tidak mudah, seperti menyerahnya Jepang pada sekutu, perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat terlaksanakan dengan baik karena kerjasama yang baik antara semua tokoh proklamasi kemerdekaan yang memiliki semangat juang yang tinggi demi mencapai kemerdekaan negara Republik Indonesia, walaupun persiapannya sangat singkat. Selain itu juga kita telah mempelajari atau membahas materi pembentukan pemerintahan Indonesia. Selain membahas peristiwa kemerdekaan, pada hari ini juga kita membahas tentang makna dari proklamasi yang ditinjau dari beberapa segi seperti sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum. Nah, lalu membahas juga tentang pembentukan pemerintah Indonesia yang mengadakan 3 kali sidang PPKI. Nah, sidang PPKI ini dilaksanakan dari tanggal 18 sampai 20 Agustus 1945 yang menghasilkan beberapa keputusan seperti menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan presiden dan wakil presiden, membentuk 12 departemen, menunjuk siapa saja pejabatnya, terus membentuk 3 badan baru hingga PPKI dibubarkan. Terima kasih Novira, kemudian tadi Jasmina, dan satu lagi tadi
Akbar ya, Akbar yang sudah menyampaikan kesimpulan. Dapat disimpulkan sedikit bahwa kita sudah membahas materi mulai dari peristiwa sekitar proklamasi, ada peristiwa kekalahan Jepang terhadap Sekutu sehingga memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita lepas dari penjajahan, ternyata di dalam negeri ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda, nekat melakukan sebuah gebrakan gitu ya, mengambil keputusan dijauhkan dari pengaruh Jepang sekaligus mendesak gitu ya. Akhirnya Mr. Ahmad Subarjo resah dengan kondisi bangsanya, dia berinisiatif menjadi penengah. Mr. Ahmad Subarjo bernegosiasi dengan golongan muda dan dijemput kembalilah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk dibawa kembali ke Jakarta. Nah, kembalinya mereka langsung ya merumuskan proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Besoknya diproklamasikan bersama dengan Muhammad Hatta dan beberapa golongan pemuda, kemudian beberapa rakyat Indonesia secara sederhana namun hikmat gitu ya. Nah, Sudan Kosuhud dan Latif Hendra-Diningrat berinisiatif mengibarkan bendera merah putih di tiangnya yang masih dari bambu, dan orang-orang di sekitar sana tanpa komando inisiatif menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ditutup dengan pidato dari Bung Karno dan beberapa pidato dari Dr. Mawardi dan Wali Kota Jakarta waktu itu. Nah, setelah itu besoknya disebarkan berita proklamasi gitu kan, dan sekaligus keesokan harinya PPKI bersidang membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia gitu ya. Nah, itu tadi materi-materi kita. Selanjutnya Ibu minta kalian mungkin ada yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, disiplin, berkontribusi memajukan bangsa dan pantang menyerah dalam memajukan bangsa Indonesia. Pemuda Indonesia dahulu berupaya dalam memerdekakan negara Indonesia. Masa kita yang sudah hidup di masa kemerdekaan ini tidak ikut berupaya dalam memajukan bangsa Indonesia. Malah seharusnya kita harus lebih semangat daripada pemuda dahulu untuk memajukan bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur karena kita telah hidup di masa kemerdekaan ini. Kita harus berani memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dengan cara menjadi generasi yang cerdas. Contohnya sebagai pelajar, kita harus belajar dengan giat. Kita juga harus menguasai dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Yang kedua, Indonesia membutuhkan rasa kesatuan dan persatuan karena Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, agama, dan budaya agar kesatuan ini agar tidak terjadi perpecah belahan. Yang ketiga, saat ini kita mengalami masa pandemi COVID-19. Dan masa pandemi ini jangan dijadikan untuk menghancurkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia. Tapi kita harus lebih semangat nasionalisme dalam diri kita agar cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tercapai. Bagaimana komentar kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang mau memberikan komentar? Apa yang kalian rasakan? Apa saran kalian? Kendala jaringan mulu, Bu. Kendala jaringan. Untuk pertemuan kita minggu berikutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan demokrasi Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu harapkan kalian untuk rencana tindak lanjutnya kan ada tugas infografis yang udah Ibu buat itu. Nah, mohon di-share nanti di media sosial masing-masing, boleh. Sekian dari materi kita hari ini. Ingat, 10-20 tahun ke depan nasib negeri ini ada di tangan kalian semua. Kalian adalah generasi emas, calon penerus bangsa. Semoga bermanfaat materi hari ini, dan silahkan akhiri dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, selesai sudah materi kita hari ini, dan sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.